Selamat datang di Kabar Pade Siang ini, program terbaru dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade Siang ini, rangkuman berita terkhusus untuk sanak semua. Sana, kita awali Kabar Pade Siang ini dengan informasi pertama. Operasi SAR kondisi membahayakan manusia dilaksanakan oleh kantor SAR kelas A Padang terhadap 1 orang korban hilang saat menjaring ikan di Muaro Sunua, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban bernama Dedi Fernando, 44 tahun, warga Sunua Barat, Kecamatan Nansabaris, dilaporkan hilang sejak Selasa 20 Januari 2026. Korban terakhir terlihat warga sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara sepeda motor dan pakaian korban ditemukan di darat. Upaya pencarian dilanjutkan pada Rabu 21 Januari 2026 dengan membagi personel ke dalam 3 Search and Rescue Unit atau SRU yang melakukan penyisiran menggunakan LCR, Aqua S drone thermal, serta peralatan SAR air di sepanjang aliran sungai dengan total area pencarian mencapai 2,5 km persegi. Pada pukul 15.52 waktu Indonesia bagian Barat, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar 100 meter dari lokasi kejadian awal. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Kota Pariaman. Setelah proses debriefing, seluruh unsur yang terlibat kembali ke kesatuan masing-masing dan disusul penutupan operasi SAR. Demi tugas kepolisian. Berita kedua dikutip dari @harianhalwan. Hampir 2 bulan pasca bencana Kampung Ngalau Gadang, Kecamatan 4 Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan masih terisolir akibat jembatan putus dan jalan tertimbun longsor. Kondisi ini kembali dirasakan ketika Aras, bocah 11 tahun mengalami luka parah di bagian kaki setelah terjatuh saat bermain. Karena akses kendaraan terputus, warga bersama anggota TNI AD terpaksa menandu Aras sejauh sekitar 3 km menuju Limau-Limau, titik terdekat yang bisa dilalui mobil. Dari sana, Aras dibawa ke Puskesmas Asam Kumbang dan dirujuk ke RSUD M. Zain Painan untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal, menyebutkan kondisi Ngalau Gadang sangat memprihatinkan. Terputusnya jembatan dan longsor di sejumlah titik membuat akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi warga berada dalam kondisi darurat. Sementara warga berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan dan membersihkan jalan agar akses kampung kembali normal. Berita selanjutnya dari @PKUFYP. Telah terjadi dugaan pengeroyokan terhadap seorang supir truk pada Rabu malam 21 Januari 2026 sekitar pukul 22.45
waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa terjadi di lampu merah Simpang 4 Panam, Jalan Garuda Sakti, Pekanbaru, dan diduga dilakukan oleh beberapa orang pengemis. Insiden bermula saat korban tidak memberikan uang, yang kemudian memicu kemarahan dan berujung pada tindakan kekerasan. Kejadian tersebut sempat direkam oleh pengendara yang melintas di lokasi dan menimbulkan kepanikan di sekitar persimpangan. Masyarakat berharap pihak terkait segera menindaklanjuti kejadian ini, mengingat situasi tersebut dinilai sangat meresahkan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengendara yang melintas, khususnya pada malam hari. Berita selanjutnya, perwakilan Telkomsel Branch Padang berkunjung ke gedung Geraha Pena Padang dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-27 Padang Express. Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara media dan perusahaan telekomunikasi di Sumatera Barat. Dalam kunjungan tersebut, kedua pihak membahas penguatan kolaborasi di bidang digital, literasi informasi, serta pengembangan berbagai kegiatan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Padang. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong inovasi, memperluas jangkauan edukasi digital, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah ke depan. Mungkin ada satu lokasi yang Pak. Iya di daerah Lalu ya, daerah Transi. Satu di laut. Misalnya lebih dependensinya kepada PLN dan kabel optik. Di saat itu bisa kita kondisikan, bisa langsung kita copy Pak. Sambil menunggu proses PLN. Nah, itu yang mungkin yang kemarin kami juga terus terang berkoordinasi dengan semua pihak, BPT, PLN, kemudian dengan Telkom. Ini yang mungkin karena mereka sama-sama sibuk untuk recovery masing-masing, akhirnya ya tidak bisa dikumpulin gitu Pak. Itu mungkin lama gitu. Ada pertandingan manajer network di sini. Jadi kemarin ada isu yang pencurian itu kami ketahuan juga sama Express untuk pemberitaannya di Berita selanjutnya, sejumlah warga pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor internasional Organization for Migration atau IOM di Jalan M. Jamil pada Senin 19 Januari 2026. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tingginya biaya hidup yang semakin memberatkan serta bantuan yang dinilai tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, para pengungsi juga menuntut kehidupan yang lebih layak, bantuan makanan dan uang bulanan yang memadai, serta akses pendidikan gratis bagi anak-anak mereka.
Berita selanjutnya dikutip dari @info.padang24. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar berhasil mengungkap kasus narkotika golongan 1 jenis ganja dan mengamankan seorang pelaku pada Selasa sore 20 Januari 2026. Pelaku bernama Ismat, 41 tahun, seorang petani asal Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarap, ditangkap di sebuah warung di Jorong Balerong Bunta sekitar pukul 3:30 sore. Dari penggeledahan awal, petugas menemukan 3 paket ganja di saku celana pelaku. Pengembangan kemudian dilakukan ke ladang di belakang rumah orang tua pelaku di Jorong Carano Batirai, di mana polisi menemukan 42 batang tanaman ganja. Penggeledahan disaksikan oleh kepala jorong dan warga setempat, serta turut diamankan 6 paket ganja, 7 polybag bibit ganja, 1 celana pendek, dan 1 unit sepeda motor. Di hadapan petugas, pelaku mengakui seluruh barang bukti merupakan miliknya. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tanah Datar untuk proses penyidikan lebih lanjut. Polres Tanah Datar menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di kandang sapi kami juga menemukan 7 buah polybag yang berisi beberapa banyak bibit ini, ukuran 100-an lebih bibit yang sudah ditanam oleh pelaku di dekat kandang sapi. Yang melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja yang ditanam sendiri oleh pelaku di sebuah ladang di Jorong Carano Batirai, Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, di mana pelaku ini kami temukan menanam 42 batang narkotika jenis ganja di ladangnya yang berada di belakang rumah, tidak jauh dari belakang rumahnya. Di mana pengakuan tersangka ini sudah menanam ini lebih kurang 8 bulan dan sudah ada yang dijual dan dikonsumsi sendiri oleh pelaku ini. Penangkapan berawal dari ditemukannya di loteng rumah yang bersangkutan daun ganjanya yang dijemur di loteng rumah. Kemudian kami lakukan pengembangan dan ditemukan juga di ladang milik pelaku ini yang ditanam sendiri oleh pelaku di Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarap ini, dan kami temukan 42 batang di ladang tersebut, dan juga ada beberapa
paket yang sudah siap jual dan kami temukan pada diri pelaku sendiri. Dia punya enggak? Iya. Siapa nama? Si Ismet Pak. Ismet. Kau tu apa guna orang jual? Orang jual tu mereka. Orang jual sebanyak berapa? 20,000. Okey kau. Sudah ada orang lain Pak. Berita terakhir dikutip dari @babesumbar. Seekor harimau Sumatera dilaporkan muncul di jalur akses Water Injection Plant atau WIP Zamrud, Kabupaten Siak Riau. Satwa dilindungi tersebut terlihat pada Rabu siang 14 Januari 2026 di area depan WIP Zamrud, tepat di dekat jembatan yang menjadi jalur utama kendaraan. Harimau berukuran besar itu sempat menyeberangi jalan sebelum kembali masuk ke semak belukar, sehingga mengejutkan para pengendara yang melintas. Penampakan harimau ini berhasil diabadikan oleh Mandor Departemen Operation Khaidir bersama seorang supir bernama Dedi. Lokasi kemunculan harimau diketahui hanya berjarak sekitar 1,3 km dari pos Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau di kawasan Taman Nasional Zamrud. Menindaklanjuti laporan tersebut, BBKSDA Riau langsung menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi. Kepala Bidang Teknis BBKSDA Riau, Ujang Hasaluddin, mengimbau masyarakat dan pengendara agar meningkatkan kewaspadaan saat melintas di jalur WIP Zamrud. Mengingat kawasan tersebut berbatasan langsung dengan wilayah konservasi yang merupakan habitat alami harimau Sumatera. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada berikutnya.